Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Ini informasi yang sangat menarik di mana LTMPT kemarin sudah merilis aturan baru ya, peraturan baru terkait dengan jalur masuk PTN tahun 2022 besok dan masing-masing kuotanya. Ada beberapa pembaruan, ada beberapa kuota-kuota baru. Untuk itu kita simak bersama, mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang sangat berguna untuk teman-teman menyiapkan diri menjadi calon mahasiswa melalui jalur-jalur yang sudah ditentukan. Nah ini ya, secara umum masih hampir sama ya, ada 3 jalur, 1, 2, dan 3. Kita buka saja. Yang pertama ini jalur SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Lebih awal dibuka, pendaftarannya juga lebih awal. Yang kedua adalah jalur SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini setelah SNMPTN nanti ditutup, maka dibuka yang jalur SBMPTN. Dan yang ketiga ada namanya jalur mandiri. SBM sudah selesai, maka nanti kampus-kampus akan membuka jalur mandiri. Berapa kota masing-masing? Nah ini, untuk jalur SNMPTN minimum ya, minimum 20% kuotanya. Kalau SBMPTN minimum 40%, lebih besar, lebih banyak, karena ini pakai tes. Kalau SNMPTN tidak ada tes. Kemudian jalur mandiri maksimum 30%. Jadi kata-katanya ini ya, kalau SNMPTN dan SBM itu menggunakan kalimat minimum, kalau mandiri maksimum 30%. Nah, bagaimana persyaratan SNMPTN? Nah, ini ya. SNMPTN itu adalah jalur yang nanti masuknya itu berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya. Jadi ini nilai rapot maksudnya, rapot semester 1 sampai semester 5. Kemudian ada prestasi lainnya, ini biasanya dalam bentuk sertifikat lomba, sertifikat juara. Untuk biaya ditanggung oleh pemerintah. Jadi untuk yang jalur SNMPTN ini tidak ada pembiayaan sama sekali dari peserta. Semua ditanggung oleh pemerintah. Tinggal nanti input nilai rapot, kemudian prestasi lomba di sistem PDSS, kemudian nanti menunggu hasil pengumuman. Yang SBMPTN ini ya, berdasarkan hasil UTBK saja. UTBK itu ujian tulis berbasis komputer. Ada tes tulisnya, atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Pelaksanaan tes menggunakan komputer. Biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Jadi ada formulir pendaftaran yang harus dibeli menggunakan biaya mandiri, dan itu nanti bisa dikumpulkan sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah ditetapkan. SBMPTN kuota minimum 40%. Sedangkan jalur mandiri ini kewenangan kampus masing-masing, bisa juga seleksinya itu menggunakan nilai UTBK atau kampus mengadakan seleksi sendiri. Kemudian hasilnya nanti dijadikan sebagai pedoman untuk diterimanya calon mahasiswa dari jalur mandiri. Maksimum kuotanya 30%. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Saya buatkan simulasi ya. Simulasi pembagian kuota. Nah, ini sudah saya pasang. SNMPTN 20%, SBMPTN 40%, mandiri maksimum 30%. Misalnya ya, misalnya ada nama PTN, misalnya kita ambil PTN Universitas Indonesia, UI, prodinya misalnya saya contohkan kedokteran, jumlah kuotanya pada tahun depan misalnya ini ya, contoh 100 mahasiswa. Maka UI itu akan melakukan seleksi dari 3 jalur ini. SNMPTN diambil 20%-nya dari 100, yaitu ya hanya menerima 20 mahasiswa saja. Sedangkan dari jalur SBMPTN hanya menerima 40 mahasiswa saja. Dan sisanya diterima di jalur mandiri. Nah, kalau ini kemudian kita jumlahkan ya, 20 tambah 40, 60, tambah 30, 90. Masih ada sisa 10 kan, harusnya kan 100. Kalau menggunakan persentase ini, maka jumlahnya totalnya 90, sisa 10. Nah, dikemanakan yang 10 lah? Sisa 10 ini diberikan kewenangan kepada kampus untuk membaginya. Yang pasti, mandiri mentok 30 ya, karena ini maksimum. Maka peluangnya 10-nya itu bisa ditambahkan di jalur SPM karena ini minimum, bisa juga ditambahkan di jalur SNMPTN karena ini minimum. Nah, sehingga kalau kita melakukan simulasi yang ketiga ya, misalnya ditambahkan di SNMPTN atau di SNMPTN, maka seperti ini ya.
20 ini plus 10 menjadi 30%. Jadi mungkin 30 siswa diterima dari jalur SNMPTN, kemudian SBM-nya tetap 40, mandirinya tetap 30. Tapi mungkin ada kampus lain itu ditambahkannya tidak di SNMPTN, tapi bisa ditambahkan di SBMPTN. Jadi 40-nya tambah 10. Jadi kuota SBM-nya menjadi 50%, kuota SNM-nya tetap 20%, mandirinya tetap 30%. Nah, ini 10 itu biasanya kebanyakan kampus itu ditambahkannya di SBMPTN. Bisa juga kampus itu menambahkannya 5% di SNMPTN, 5% di SBMPTN. Itu kewenangan kampus. Yang penting kita sudah tahu kalkulasinya. Nah, ini simulasi pembagian kuota ya. Yang pasti dari daftar ini yang kelihatan sekali paling kecil itu SNM. Kalau SNMPTN itu kuota yang paling kecil, berarti persaingannya semakin tinggi atau semakin ketat. SBM di sini lebih besar, tapi karena ada jalur tulisnya, pakai tes tulis, maka ini juga persaingannya juga cukup ketat sekali. Nah, mandiri ini biasanya adalah kewenangan kampus dan kuotanya di bawah SBM. Nah, di sini ada ketentuan tambahan, teman. Ada ketentuan tambahan. Kita buka ya. Ini tanda bintang, sangat penting sekali. PTN Badan Hukum atau PTN BH ya. SBMPTN minimum 30% dan seleksi mandiri maksimum 50%. Nah, ini bahayanya di sini. Untuk PTN-PTN yang sudah berstatus sebagai badan hukum, itu kuotanya tidak seperti yang di atas ini. Jadi di sini SBM itu minimum. Kalau ini kan 40%, diturunkan lagi 30%. Sisanya diberikan ke mandiri. Mandiri dibuat maksimum 50%. Nah, simulasinya jadi seperti ini. Nah, SNMPTN 20%, SBM-nya 30%, mandirinya 50%, separuhnya dari total kuota. Sehingga misalnya tadi kampus UI, prodi kedokteran, jumlah kuota 100, karena nanti kita lihat ya, kampus-kampus mana yang sudah masuk kategori PTN-BH. SNMPTN-nya 20 ya berarti 20 mahasiswa, SBMPTN-nya berarti 30, sisanya 50 dari jalur mandiri diterimanya. Nah, kampus-kampus mana yang sudah berstatus PTN Badan Hukum, nah, ini kita buka ya, ada sejauh ini data yang terima ada 11, tapi infonya tambah 1 yaitu Brawijaya. Kita buka aja yang pertama, ITB Bandung, Institut Teknologi Bandung, ini sudah PTNBH. Jadi pasti ini kuota sebagian kemungkinan besar kuota mandirinya 50%. Kemudian UGM Yogyakarta, kemudian IPB Institut Pertanian Bogor di Kota Bogor, kemudian Universitas Indonesia UI ya, jadi UI sudah PTNBH, jadi mungkin kalkulasinya kuotanya seperti yang di simulasi tadi ya. UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, ada di Kota Bandung, dan Universitas Sumatera Utara USU di Kota Medan, Universitas Airlangga di Kota Surabaya, Universitas Pajajaran UNPAD di Kota Bandung, Universitas Diponegoro Undip di Kota Semarang, dua lagi, Universitas Hasanuddin Unhas di Kota Makassar, dan terakhir ITS Surabaya, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi 11 PTN ini yang dari tahun 2013 ya sampai sekarang itu sudah terdaftar sebagai kampus PTNB. Artinya kalkulasinya menggunakan tadi SNMPTN minimum 20%, SBMPTN 30%, mandiri 50%. Nah, ini berarti persaingannya bisa kelihatan sangat ketat sekali di jalur undangan dan jalur tulisnya. Tapi masih ada waktu teman-teman untuk bisa belajar, menyiapkan diri, tetap semangat. Mudah-mudahan ini membantu informasinya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.